Assalamualaikum sob. Oke, pada video kali ini saya ingin memberikan tip membeli STB ya. Jadi tips triknya supaya tidak tertipu dan banyak yang beli ternyata sampai rumah nggak dapat sinyal, bahkan yang dikirim barangnya berbeda daripada yang kita pesan secara online. Oke, jadi di sini ada 5 tips saya sampaikan dari yang nomor 1. Oke, nomor 1 ini adalah range harganya. Banyak yang mengira harga set-top box itu mahal 300 sampai 400 ribuan gitu ya. Padahal kenyataannya itu range harganya dari 200 ribu kurang sedikit sampai 300 ribu juga ada sih, 400 ribu juga ada. Itu yang biasanya merek terkenal gitu ya, tapi ya fiturnya biasanya ya fitur standar gitu, justru hanya untuk nonton TV digital aja. Tapi untuk range yang paling banyak dicari adalah range 200 ribuan, karena 200 ribuan ini fiturnya rata-rata sudah bisa dibilang lengkap. Tapi yang lebih lengkap lagi biasanya ada di range harga 300 ribuan ya. Jadi range harganya bervariasi. Jadi range harga yang di bawah 200 ribu seperti 150, 60, 170-an itu juga ada, tapi biasanya merek-merek Cina yang agak kurang-kurang gimana gitu ya. Nanti akan saya berikan informasi di tips berikutnya. Jadi di sini intinya range harga ini bisa dibedakan dari fitur ya. Jadi makin murah ibaratnya fiturnya makin sedikit, tapi yang mahal banget itu juga bukan berarti fiturnya lengkap gitu. Jadi memang harus dilihat spesifikasinya. Terus di sini ya tips pertama ya, jangan beli yang harganya juga terlalu murah ya, takutnya ketipu. Karena saya pribadi pernah beli, jadi ini modusnya kayak gini ya. Saya beli waktu itu deskripsinya lengkap, nggak ada pilihan beli remote-nya aja, beli HDMI-nya aja, beli STB-nya aja, nggak ada. Jadi hanya satu pilihan, yaitu STB merek Anu gitu ya misalkan. Nah pas kita beli udah dikirim, nyampe rumah cuman remote-nya aja. Nah ini kadang kalau misalkan nggak tahu ya, istri kita atau anak kita atau bapak kita main konfirmasi aja tuh barang sudah diterima, padahal yang diterima itu beda. Nah ini udah nggak bisa diretur kecuali di saat sampai itu kita udah tahu duluan nih. Kadang kan kita di luar kota jadi nggak tahu. Nah ini kalau kita yang tahu bisa kita tahan, jangan dikonfirm, jadi bisa kita retur. Apalagi sistemnya COD lebih mudah ya. Karena waktu itu saya dikirim cuman remote-nya, waktu itu pesanan dari Cina juga sih, dari Lajadut. Ada videonya nih sobat kalau mau lihat di sini ya. Setelah barangnya terbeli banyak orang gitu ya, sudah pada sampai mungkin ya, saya cek lagi tuh produknya sudah dihapus. Jadi pas saya klik produk tidak tersedia atau tidak ada, otomatis penjelasannya pun pada hilang gitu ya. Jadi penjelasan yang apa yang saya beli itu nggak ada spesifikasinya. Orang-orang pasti nyalahinnya lagi belinya murah banget, cuma remote-nya doang. Padahal waktu saya beli itu deskripsinya semua lengkap ya, full set gitu. Jadi itu tips pertama. Oke, kemudian lanjut ke tips nomor 2, yaitu pastikan sobat membeli produk yang resmi. Resmi itu sudah standar nasional Indonesia, ada logo SNI-nya di kardusnya. Kemudian postel. Kenapa postel ini penting? Ini adalah izin dari set-top box tersebut, karena izinnya banyak. Set-top box sekarang bisa dibilang seperti ya mendekati smartphone lah ya, karena OS-nya juga bahkan sudah ada yang sampai Android gitu ya. Jadi OS standar mungkin Linux atau di bawahnya gitu. Jadi di sini sudah bisa YouTube, nonton video.com, WebTV, terus banyak deh aplikasi nonton video. Jadi ini juga harus ada izinnya. Kalau misalkan nggak ada izinnya biasanya ya kena razia lah. Walaupun set-top box-nya sudah SNI ya, standar nasional Indonesia, tapi kalau isinya postelnya itu nggak berizin, bisa aja yang sobat beli itu nanti hilang. Jadi misalkan yang tadinya ada video.com tiba-tiba hilang pas ada update, mungkin mereka sedang ada razia makanya dihapus. Jadi itu yang dibutuhkan dari postel. Terus kemudian sobat bisa membeli merek set-top box yang ada service centernya di tempat sobat. Nah ini setiap kota beda-beda. Kalau saya yang tinggal di Depok, itu saya cek service center adanya di Jakarta ada 2 ya. Yang saya pernah nyervis itu di Tanaka, itu di Harukamanga 2, kedua Metrik enaknya sih saya ada kerabat yang bisa nitip, karena dia bisa dibilang sering lewat sana lah kerjanya, dan ada koneksi juga ke Metriknya gitu, karena mereka dan ada jualan produk Metrik juga, jadi saya bisa nitip gitu ya ke dia kalau dia lagi pergi ke Metrik untuk mesen barang. Itu sih enaknya. Kalau untuk produk-produk lain saya belum pernah klaim ya, jadi ya tinggal sesuaikan tempat sobat. Misalkan di tempat sobat ada service center Lubi, nah ya udah berarti belinya merek Lubi. Jadi sesuaikan aja service center terdekat di tempat sobat beli merek itu, biar kalau ada apa-apa gampang garansinya. Dan yang terakhir untuk set-top box ini garansinya bermacam-macam ya, ada yang 3 bulan, ada garansi toko misalkan 1 minggu, bahkan ada yang nggak ada garansinya yang merek-merek Cina. Terus pastikan juga remote-nya tersedia di online kalau remote-nya rusak, jadi nggak bingung gitu ya, masa iya remote rusak beli set-top box baru. Jadi pastikan ada garansinya, kalau bisa cari yang 6 bulan atau 1 tahun, biar kalau ada kendala apa-apa tinggal digaransiin aja. Kemudian nomor 3, nah nomor 3 ini yang paling banyak kejadian saat ini.
Jadi sekarang masyarakat Indonesia terutama Jabodetabek itu lagi pada mencari set-top box TV digital. Akhirnya banyak juga dong yang namanya penjual STB dadakan. Nah, perbedaannya apa sih dengan penjual STB dadakan dengan penjual ya elektronik yang sudah berpengalaman sudah lama, atau teknisi antena atau teknisi parabola gitu ya? Perbedaannya apa sih? Jadi kalau misalkan biasanya ya, tapi ini nggak semua ya, biasanya kalau penjual STB dadakan tuh jualnya murah-murah gitu kayak kacang goreng memang ya, karena mereka hanya memanfaatkan momen. Tapi di saat ada kendala, misalkan STB-nya nggak ada sinyal nih, atau ini kenapa ya kok STB saya tidak bisa ini atau tidak bisa itu gitu ya, itu biasanya penjual dadakan bingung jawabnya, ya nggak tahu gitu. Apalagi kalau dia jualnya online ya, bahkan mungkin nggak dijawab sama sekali gitu ya, diabaikan atau bahkan sampai diblokir. Itu kalau penjual dadakan, dan mereka mungkin ditanya service centernya di mana juga nggak tahu, cara klaim garansinya gimana, itu benar-benar mereka harus belajar. Bahkan mereka mencari informasi dulu ya di YouTube, di mana gitu. Bahkan kadang dialihkan. Ini yang saya nyebelin. Jadi belinya di mana, terus di saat ada kendala yang dikasih apa, nomor satelit Parabol Depok atau nomor saya atau nomor pedagang lain di sekitarnya, padahal pesertanya belinya di toko yang lain. Ini yang kadang kita kesel. Jadi pedagang-pedagang lama itu kena getahnya, padahal ya kita sendiri nggak nerima untung dari penjualan tersebut. Itu sih yang kadang nyebelin. Terus kalau misalkan sobat belinya di tempat elektronik yang sudah terkenal gitu ya, otomatis mereka punya teknisi. Jadi kalau ada kendala bisa dibantu gitu oleh tim teknisi dari toko tersebut, atau langsung ke teknisi yang sobat kenal seperti satelit Parabol Depok juga teknisinya banyak ya, jadi bisa menghubungi satelit Parabol Depok juga. Mungkin nanti nomor WhatsApp-nya saya taruh di bawah ya. Jadi teknisi satelit Parabol Depok itu adalah persatuan ya. Jadi ada teknisi di kota-kota tempat sobat tinggal, kita carikan teknisi terdekat, bisa langsung datang ke rumah sobat. Jadi untuk langsung instalasi atau pasang atau bagaimana lah, nanti intinya nanti sobat bisa langsung dapat sinyalnya celeng gitu ya, terima jadi. Terus yang keempat, jadi ternyata masih bingung nih. Ada yang beli set-top box, mereka pikir ini banyak ya, set-top boxnya dicolok ke TV langsung ada siarannya tanpa antena. Nah, ini dia yang salah. Banyak pemahaman yang berpikirnya seperti itu sampai sekarang. Bahkan barusan aja nih saya buat video ini masih ada yang nanyain ya, bahkan teman sendiri, bahkan teman saya sendiri gitu ya. Saya kan tukang antena gitu ya. Nah, set-top box TV digital ini tetap butuh antena. Jadi intinya semuanya sama dengan sobat cara nonton TV analog gitu ya. Tapi bedanya ditambahin aja yang namanya set-top box kalau memang sobat TV-nya masih tabung, atau TV LED, LCD tapi belum digital. Jadi belikan set-top box tetap sama cara pasangnya, yaitu dari antena masuk dulu ke set-top box, dari set-top box baru masuk ke TV. Masuk ke TV-nya bisa pakai kabel HDMI atau pakai kabel RCA untuk yang TV tabung. Dan masih di nomor 4 ya, set-top box apakah butuh internet? Jadi ada yang bertanya, set-top box ini tidak butuh internet. Kalau sobat hanya nonton siaran TV lokal, TV digital itu nggak butuh internet. Jadi kalau misalkan sobat mau pasang yang namanya dongle wifi seperti ini contohnya ya, itu bisa nonton tapi streaming. Tapi kalau misalkan nggak pakai ini ya, untuk nonton TV digitalnya itu bukan streaming tapi langsung dari antena. Tapi kalau sobat pakai yang namanya dongle wifi, ini sama aja set-top boxnya streaming. Jadi contohnya streaming YouTube, video.com, WebTV yang tadi saya sebutkan ya. Jadi aplikasi-aplikasi online. Dan streamingnya otomatis pakai biaya, pakai internet di rumah atau pakai kuota HP gitu ya, pakai internet tetap ya. Dan yang terakhir adalah nomor 5. Ini paling banyak lagi dari semuanya, yaitu cara pasang set-top box TV digital. Kenapa paling banyak? Karena orang berpikir ya udah tinggal beli set-top boxnya online, tinggal dicolok di TV, lihat di YouTube, colok, nyalain jadi. Padahal kenyataannya tidak begitu. Memang ada yang langsung jadi, langsung dapat sinyal gitu ya, bahkan seluruh siarannya dapat. Itu adalah tempat-tempat yang beruntung aja, yang misalkan kawasannya dekat pemancar atau antenanya sudah mantap, jos gitu ya, outdoor yang paling bagus gitu ya, PF Goceng atau HDW25 atau Tor. Nah, itu adalah orang-orang yang beruntung. Mungkin atau dulunya pasangnya juga pakai jasa teknisi, jadi langsung dapat sinyal gitu ya. Nah, padahal kenyataannya nggak segampang itu, karena set-top box ini yang namanya set-top box di saat kita colok antena, dari yang namanya konektor pemasangan antena atau jack antenanya itu pun harus benar pemasangannya. Jadi nggak bisa sembarangan seperti TV analog. Kalau TV analog, walaupun kita memasangnya asal-asalan, serabut dan tembaganya bercampur jadi satu, itu nggak akan ada tulisan antena short atau sirkuit pendek, nggak akan ada. Tapi kalau di set-top box itu ada yang namanya sirkuit pendek. Jadi kalau misalkan serat yang di kabel antena dan tembaga tergabung, itu bahkan bisa terjadi percikan api. Jadi nggak bisa sembarang ya, dibenerin dulu cara pemasangan jack atau konektornya. Kemudian kabel antenanya juga nggak sembarangan. Saya sarankan menggunakan kabel RG6 kalau emang yang bagus ya, ada merek kita nih yang RG6 ya, bukan yang 5 ya, beda soalnya. Terus kemudian
Beldennya juga ada merek US, jangan Belden yang abal-abal atau kaleng-kaleng ya, Belden US. Pokoknya intinya RG6. Kalau misalnya nggak ada merek tersebut, cari aja RG6 di tempat sobat. Jadi yang penting kualitas serabutnya bagus, dicabut juga nggak putus, terus ya intinya banyak serabutnya, terus tembaganya juga tebel ya. Terus kemudian itu kabelnya, dan yang terakhir adalah antenanya. Banyak yang menyepelekan antenanya ditaruh outdoor, padahal untuk antena outdoor ini cuman dikit ya. Menurut saya ini sangat sedikit wilayah yang bisa antena outdoor, yaitu wilayah yang terdekat dari pemancar. Mungkin hanya 5-10 km kali ya dari pemancar, baru bisa dapat seluruh siaran menggunakan antena outdoor. Tapi pada kenyataannya yang dekat-dekat daerah Jakarta Timur kemarin pun saya coba antena outdoor aja, nggak semua channel dapat tapi dikit gitu ya, nggak semua channel. Jadi ujung-ujungnya tetap antena outdoor. Jadi di sini perlu diperhatikan, kalau misalkan sobat dapat channel dikit indoor, ya ganti antenanya menjadi antena outdoor. Dan outdoornya kalau di Depok ya, di satelit Parabola Depok, kalau kita instalasi biasanya pakainya ya merek HDU25 atau Thor, karena di sini yang paling jos itu ya. Terus kalau misalkan memang nggak dapat sama sekali, udah pakai semuanya bermerek yang bagus gitu, ternyata nggak dapat, bahkan pakai jasa teknisi gitu ya, nggak dapat. Biasanya kalau sobat, misalkan kalau sobat pakai jasa satelit Parabola Depok, nggak dapat juga nih siarannya, padahal semuanya udah mantep dan barangnya beli di kita semua gitu ya, itu kita langsung sarankan pakai parabola. Jadi parabola mini biasanya itu harganya nggak beda jauh memang dengan instalasi paket antena TV digital dan set top boxnya, itu harganya beda tipis, kalau nggak salah beda 50 atau 100 ribu gitu ya. Jadi langsung kita tawarkan ke parabola mini, karena untuk wilayah-wilayah tertentu ya, terutama perumahan di wilayah Depok tuh banyak yang di sawah, bekas sawah diuruk jadi rumah, tuh sulit banget memang dapat antena UHF. Bisa dibilang ya kawasannya ya dead zone gitu, nggak bisa dapat siaran analog, nggak dapat ya otomatis digitalnya nggak dapat. Jadi kita langsung tawarkan ke digital, sehingga uang yang dikeluarkan pun nggak sia-sia ya, karena kan produknya kalau beli di kita langsung kita switch gitu, kita ganti. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya untuk tips-tipsnya. Bagi sobat yang mau lihat prakteknya langsung semuanya dari 1 sampai 5 itu ada prakteknya langsung di YouTube Satelit Parabola Depok, langsung menuju ke TKP ya. Oke, jika video ini bermanfaat jangan lupa di like, subscribe, komen, dan klik super thanks kalau sobat merasa video ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.